ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Ketika saya beneran sedih, Mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Saya pasti ngebayangin saya berhasil, saya sukses. Ingat aja ini. Jadi perasaan saya balik lagi ke awal. Jadi frekuensinya itu flat, kayak gitu. Ada orang kalau sedih udah nggak mau lagi ngapa-ngapain. Padahal kalau lagi sedih, bayangin yang enak-enak, bayangin yang bahagia, kayak gitu. Mas, gitu kan? Jadi ketika saya lagi sedih, saya ngebayangin saya masuk ke dalam restoran. By the way, saya suka makan soalnya. Jadi saya ngebayangin saya makan enak, saya ngebayangin saya pergi ke mana, jalan-jalan, dengerin lagu bahagia, kayak gitu. Bahkan saya berhenti mendengarkan lagu sedih selama 1 tahun. 1 tahun ini saya nggak pernah lagi dengerin lagu sedih. Oke, lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy, tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, Mas? Apa yang menyebabkan mereka? Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. Kalau Mas bisa lihat dari garis wajahnya, yang sini nih, nih. Kalau ada orang, Mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. Kalau saya nih? Masnya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masnya ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu, di dahinya itu ada bekas kayak gini, di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan, sebenarnya menghindari orang kayak gitu. Oh, gitu ya? Ya, tapi kalau kayak masnya ada dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ngikut gitu loh, Mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu, Mas. Berarti even wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura, Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih, Mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik, kita pengen good looking, kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang, kita nggak mau ada masalah, kayak gitu loh, Mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar, Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Dan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya. Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga, ya gimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih, Mas. Kalau dibilang ambisius, ya, saya termasuk orang yang sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya, Mas ya. Kalau dari Mas ya kayak ambisi kayak gitu ya, gimana bilangnya ya? Kalau dari law of attraction itu, tergantung, Mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang, seleranya kan masing-masing ya, Mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill. Semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari pengelekapan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Enggak. Kan kita bahagia, kita ngebayangin nih, Mas. Iya. Setuju. Tapi katanya setelah kamu punya keinginan, lepas, enggak, aku butuhnya konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan? Asal bahagia, Mas. Ya, Syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya, Mas ya.
Setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih, ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini, di sini, di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halu, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak, Silva? Itu nggak halu kan? Saya setuju, Mas. Dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Itu menarik tuh kalimat yang terakhir tadi, aku bakal jadi in kan. Tapi kadang orang tuh tidak mempertimbangkan sama yang namanya kapabilitasnya. Sehingga kemudian apa yang diucapkan ya hanya menjadi sebuah halusinasi belaka. Nah, bagaimana? Di titik mana kemudian kita harus mencari titik, oh ini kayaknya aku udah pantes, ini belum pantes gitu. Sehingga antara goals yang kita create itu tetap seirama, selaras dengan kapabilitas kita. Itu gimana, Kak Rom? Kalau dari sudut saya ya Mas ya, saya berani dulu. Berani dulu. Karena saya seorang survivor. Saya akan menyesuaikan apa yang bisa saya lakukan. Serius. Roma, kamu bisa gini? Bisa. Kasih waktu seminggu, saya belajar. Bisa dulu, yang penting nanti pelajari ya. Bisa. Kayak Kamu bisa. gitu. Iya betul Mas. Kamu bisa MC Roma? Bisa. Bisa ngajar? Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Masalah salah itu kebelakangan. Sebenarnya mentor saya kemarin marah. Saya ngadain seminar langsung gitu loh Mas. Saya nggak tahu nih gimana caranya bisa. Padahal saya belum pernah ngadain seminar gitu. Seminar offline. Kalau seminar online saya udah ngadain sampai 6 kali latihan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak tahu. Biar aja Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting saya berani dulu. Gimana caranya? Kalau Allah kasih rezeki bagus, bagus. Kalau Allah nggak kasih bagus ya berarti nanti di lain hari. Kayak gitu aja pikirannya. Always kayak gitu. Biar lebih enteng ya, kita reduksi pikiran kita. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu Mas, kita bakal jadi overthinking. Benar. Kalau teman-teman nanya gimana sih Kak caranya supaya jangan overthinking? Ya gitu. Kalau Allah kasih, syukur. Kalau Allah nggak kasih, mungkin di lain hari dan diganti yang lebih terbaik lagi. Udah gitu aja. Biar apa? Biar nggak overthinking. Overthinking menghambat rezeki. Oke. Nah, bicara tentang rezeki kan banyak nih. Kita sudah punya rezeki tapi sering dimanfaatkan orang lain. Biasanya tuh gini. Saya lihat itu banyak banget kasus orang baik itu sering ketemu dengan orang yang memanfaatkan. Itu apa yang salah, Kak? Dia nggak enakan Mas. Dia nggak menghargai dirinya. Dia nggak berani bilang enggak. Dia ngerasa kayak dia superhero, dia harus baik sama semua orang. Oke. Dia ngerasa kayak orang baik masuk surga. Jadi dia ngerasa dia harus bertanggung jawab menjadi orang baik. Dan didikan orang tuanya selalu mengatakan bahwa jadilah orang baik supaya kamu dibaikin sama orang lain. Enggak kayak gitu. Kita baik dulu sama diri kita. Supaya diri kita ini penuh sama cinta, Mas. Orang yang penuh sama cinta akan memperlakukan orang lain penuh cinta. Kalau misalnya nih Mas, saya nggak penuh cinta. Saya nggak akan bisa memperlakukan orang lain dengan penuh cinta. Kenapa? Saya nggak tahu apa itu cinta. Ada orang loh Mas, dia pengen mencintai orang lain. Dia ngerasa dia udah mencintai orang lain. Tapi dia tumbuh di keluarga yang broken home. Dia nggak paham bahasa cinta. Dia nggak paham gimana perhatian, gimana mengungkapkan cinta. Dia nggak tahu. Ada orang yang bahasa cintanya itu sekedar mencintai, that's it. Ada orang yang dia perhatian, terus dia ngasih kado, terus ketemu sama orang yang dia mencintai tapi dia acuh tak acuh. Bukan dia nggak mencintai, tapi memang bahasa cintanya berbeda. Jadi kayak tadi ya Mas ya, balik lagi tadi ke pertanyaan awal, dia nggak bisa, dia nggak tahu sesuatu hal yang dia nggak, gimana bilangnya ya? Jadi saya bingung. Intinya kayak gini, seseorang itu nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia nggak pernah tahu, itu ada. Oke. Never ya? Nggak bisa. Jadi harus dirasain dulu, makanya pura-pura dulu. Berarti meskipun yang memanfaatkan kita di circle keluarga pun kita harus berani ngomong tidak.
Iya, meskipun kita takut gitu loh Mas. Meskipun kita takut, kita harus berani. Kita harus berani. Bodoh amat mau dimusuhin, mau dijauhin. Karena energi kita kan, manusia itu Mas, silih berganti karena permainan energi kita. Kalau kita naik ke atas, orangnya akan berganti. Kalau orang yang di samping kita ini mau ikut tumbuh bersama kita, mereka akan ngikut sama kita. Tapi kalau enggak, kita naik, orangnya berganti. Kita naik, orangnya berganti. Jadi manusia itu silih datang berganti tuh karena permainan energi kita. Jadi jangan takut kalau kita nolak sesuatu dari orang lain. Misalnya nggak mau nih minjamin duit gitu, pinjam 100 gitu ya kan. Wah, tolak dengan sopan kayak gitu loh Mas. Berarti kita perlu tetap lembut ya? Tetap dong, harus sopan dong, kan penuh cinta. Iya dong. Tapi ada waktu nggak atau momen tertentu yang mengharuskan kita perlu tegas tanpa rasa bersalah? Harus dong. Kenapa kita harus merasa bersalah? Bukankah kita punya hak untuk menolak? Kalau misalnya seseorang tersebut sakit hati dengan omongan kita yang menolak untuk membantu dia, itu masalah dia, bukan masalah kita. Dia yang bermasalah, dia tersinggung sama omongan kita ketika kita menyampaikan dengan cara yang sopan gitu loh Mas. Oke. Kasih dia waktu, biarkan dia tersinggung dulu. Kasih dia waktu untuk marah sama kita. Ketika dia sudah baik, kalau dia memang orang baik Mas, dia akan datang sama kamu lagi. Nyapa kamu lagi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya? Nggak ada. Kalau dia orang beneran baik, kalau dia bukan orang baik dan memang bukan bagus untuk kita, dia nggak akan nyapa kita, dia akan ngeblokir kita, dia akan ninggalin kita. Oke. Dan tersingkirkan. Akhirnya kita naik level, ketemu lagi sama yang selevel sama kita, kayak gitu. Berarti itu orang-orang yang pendek sumbu ya? Bisa dikatakan seperti itu mungkin nggak ya? Yes, betul. Oke. Enggak, Ji, aku Silakan. izin sedikit ya. Silakan. Kalau misalnya tadi ya, Kak Roma ya tentang membayangkan dan merasakan tadi ya, meskipun itu belum terjadi gitu. Iya. Itu kan aku sering praktek untuk komunikasi jarak jauh atau yang orang sebut sebagai telepati gitu. Nah dan itu di momen-momen tertentu efektif sih. Hanya saja memang aku selalu menggunakan saat pikiran benar-benar rileks gitu. Nah, pada saat kemudian Kak Roma tadi mengatakan, udah bohong aja dulu gitu. Kita seolah-olah aja dulu. Itu tuh pakai syarat tertentu nggak sih? Misalnya sesuaikan pada saat pikiran kita benar-benar di kondisi theta atau gimana gitu. Atau disesuaikan sama pola setiap orang tuh unik, nggak sama senyamannya atau bagaimana? Saya paham nih masnya nih. Bisa nggak ini harusnya sebagai seorang guru pasti mengutamakan pembelajarannya ini bisa masuk ke semua orang, right? Generalisasi. Oke. Saya paham. Jadi gini loh Mas. Kalau dari saya, ya Mas ya, kalau dari saya, selama yang saya lakukan ini, ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Ketika saya beneran sedih Mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Saya pasti ngebayangin saya berhasil, saya sukses. Ingat aja ini. Jadi perasaan saya balik lagi ke awal. Jadi frekuensinya itu flat, kayak gitu. Ada orang kalau sedih udah nggak mau lagi ngapa-ngapain. Padahal kalau lagi sedih, bayangin yang enak-enak, bayangin yang bahagia, kayak gitu. Mas gitu kan? Jadi ketika saya lagi sedih, saya ngebayangin saya masuk ke dalam restoran. By the way, saya suka makan soalnya. Jadi saya ngebayangin saya makan enak, saya ngebayangin saya pergi ke mana jalan-jalan, dengerin lagu bahagia kayak gitu. Bahkan saya berhenti mendengarkan lagu sedih selama 1 tahun. 1 tahun ini saya nggak pernah lagi dengerin lagu sedih. Alhamdulillah. Saya sudah bertahun-tahun Belum pernah lagi. Lagu-lagu cengeng itu saya tinggalin. Nggak mau lagi. Benar kata Mas Hendra tadi, karena itu nanti ketangkap sama frekuensi kita dan bisa menjadi real gitu di dalam kehidupan. Setuju. Karena Mas, jujur ya, mempertahankan energi susah luar biasa. Ketika kita dilanda musibah, kayak kata Mas ya, gimana caranya agar kita masih tetap dalam theta frekuensi? Ya gitu, diingat lagi, nanti tenang lagi, rasain lagi, beraktivitas lagi, sedih lagi, ingat lagi, biar naik lagi, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu ya Mas ya. Dan kalau menurut saya ini akan ampuh. Tapi kalau ada orang yang super ambisius, yang nggak, kalau bisa dibilang orang yang PD-nya mampus, saya malah iri. Karena dia nggak akan ngerasain sedih gitu loh Mas. Tapi pada saat sedih atau misalnya kita lagi disakiti sama orang lain, sebut aja lah misalnya ya,
kita ini udah berkorban habis-habisan untuk cowok gitu, tapi diselingkuhin, sedih kan? Sedih. Ya Allah, terima kasih, ini tanda aku sebentar lagi akan dapat cowok yang lebih tampan, Betul. lebih mapan. Betul. Karena sedih, bahagia itu emosi yang intensif kan. Disitulah kemudian apa tuh namanya, ras itu ketembus gitu, Betul. ya kan. Nah misalnya teman-teman ada yang cocok lewat repetisi gitu, iya ya it's okay gitu ya, it's okay. Syukur-syukur semuanya dilakukan gitu ya. Yang penting caranya yaitu yang UM 3B tadi. Dan melalui 5 kunci. Ulang lagi dong, UM 3B sama 5 kuncinya. Ucapan. Ucapan, Kedua, menulis. menulis, Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Kelima, usaha intuisi. usaha intuisi. Jangan khawatir gimana caranya, ya. Ngikut Jangan ya? khawatir. Ngikut, cara itu akan ngikut. Ngikut, Mas. Ngikut. Mereka tuh akan datang. Mereka itu akan berbisik kayak sang pencipta itu kayak ngasih, nah, gitu. Petunjuk itu akan datang. Tiba-tiba ada pilihan, tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba teman datang ke kita, tiba-tiba ini orang nggak dikenal kayak, ini mentor saya nih. Saya lagi live. Yang nonton live saya istrinya. Ketika dia lagi tidur ngedengerin tentang law of attraction, dia langsung coba lihat. Dia ngeliat saya, terus dia ngajak ketemu. Oke. Itu saya bisa tahu nggak, Mas? Enggak. Sama sekali. Dan tiba-tiba jadi mentor saya yang ngajarin semuanya. Roma, kamu harus kayak gini. Roma, kamu kayak gini. Roma, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu gimana umur semuda ini kok bisa langsung bisa sadar? Iya, saya manggilnya AA. Iya, AA, karena saya pengen makan 3 kali sehari. Udah gitu aja. Tapi Kak Roma, seberapa besar peran tabungan energi untuk kemudian mempermudah manifestasi? Contoh, kan salah satu yang bikin orang seret atau nggak bisa maju, stagnan terus itu sebenarnya kalau boleh jujur, mereka pelit. Bukan hanya pelit terhadap diri sendiri, tapi juga pelit kepada orang lain gitu. Yes. Tapi aku banyak melihat teman-teman yang berhasil naik level secara kemakmuran tuh mereka udah nggak takut lagi sama yang namanya uang. Mereka ngeluarin uang tuh dengan sangat bahagia gitu ya. Even itu dikasih ke LC lah, atau kemudian dikasih ke siapapun lah, ada soal itu urusan preferensi orang sendiri-sendiri. beda-beda. Gitu. Bagaimana menurut Kak Roma? Aku setuju. Itu betul. Karena ketika kita merasa uang itu sayang untuk dikeluarkan, artinya kita masih merasa kekurangan, Mas. Coba ya, Mas ya. Di seminar saya, harganya hanya 500.000 ya. Ya, Mas ya. Terus, pertama, udah dikasih makan. Kedua, udah dikasih buku. Ketiga, udah didapetin seminar. Seminar udah langsung ngomong. Terus, untuk yang online nanti dapat ebook. Oke, keren. Yang paling luar biasanya lagi, ini luar biasanya, Mas. Ada anomali, Pak, Mas, yang bilang, apalagi yang saya dapat. Mereka belum tahu kelas di luar sana. Dibanding saya ikut kelas, Mas ya, berjuta-juta, dan saya nggak dapat buku sama sekali. Tapi apakah beruntung? Iya, serius. Tangan saya sembuh pakai ilmu dia. Oke. Saya naik viral ke atas sampai 17-18 juta views di TikTok karena pakai ilmu dia. Saya nggak kebongkar karena kasihan. Kelasnya bukan kasihan sih, kelasnya mahal. Jadi kalau saya bongkar di sini ilmunya, ya nggak enak. Itu namanya nggak etis. Ada namanya etis bisnis Etiket kan. ya. Tapi yang bikin Kak Roma kemudian dulu haus ikut kelas ini, itu tuh sebenarnya prinsip apa gitu? Kalau kita lihat tadi ya kelasnya dengan harga segitu tuh sangat worth it ya, sangat worth it. Gitu. Itu sudah kasih, Mas Kombes. Nah, aku tuh punya teman deket banget, hampir tiap seminggu tuh telepon 2-3 kali gitu. Kalau kelas yang pernah saya ikuti itu kan nggak terlalu mahal ya, paling 8 juta berapa gitu. Dia ikut kelas, bayarnya antam setiai 1 kilo. Wah, justru saya malah mau ikut, Mas. Serius. Terakhir, Ibu Susi ngadain kelas, Mas. Kelasnya, yes, harga kelasnya cuma 15 juta, Mas. Udah bisa ketemu sama Ibu Susi langsung. Dan kalau daftar early bird cuma 10 juta. Udah habis, Mas. Dirimu nggak ikut? Apa? Dirimu nggak ikut? Karena aku lagi mau ngadain seminar. Tapi dalam hati kayak gini, ini akan diadakan kedua kalinya. Kedua kalinya, I must go. Ya, pasti. Barengan. Ya, barengan ya, Mas ya.
Oke. Oke Kak, lanjut Kak. Banyak nih spiritual ya kan. Iya. Bilang apa namanya, ego itu harus dimatikan. Hah? Ego. Hah? Ego. Why? Nggak tahu. Tapi di kehidupan nyata, ego sering justru yang bikin kita bertahan hidup. Ego apa dulu nih? Soalnya saya termasuk orang yang ambisius. Ego saya main. Sama, saya juga nggak sepakat kalau ego itu dimatikan kan. Kalau menurut saya mungkin posisinya yang dimundurkan, bukan dimatiin. Bukan dimatikan. Karena kalau ego kita dimatikan, Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. ya hidup ini bakalan flat nggak sih mas? Flat, nggak ada semangat, nggak ada apa Nggak ada. gitu. Mungkin itu ilmu dia kayak gitu. Kalau ilmu dari saya, egonya dimundurin ke belakang. Tapi nyatanya para spiritualis itu menyatakan seperti itu. Oh, itu mereka. Kan saya juga spiritualis. Berarti kita nggak sepakat ya? Alhamdulillah enggak. Karena menurut saya, ego itu memang harus ditakar. Nggak dimatiin. Nggak Karena dimatiin. tanpa ego, ambisi nggak akan main. Benar. Ambisiusnya nggak akan bisa. Tanpa ambisius nggak akan bisa kita berjuang sebegitunya. Nggak akan bisa naik turun, jungkir balik kayak gitu. Oke. Berarti poinnya kita harus memainkan frekuensi ego itu sendiri. Yes. Nggak harus dimatikan gitu. Yes, betul mas. Oke. Misalnya nih mas ya, misal. Kayak saya pengen jadi A. Ketika saya pengen jadi A ini, saya harus memundurkan ego saya karena saya bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya mas ya. Kalau kata mentor saya itu, egonya memang harus di nomor terakhir. Sebelum kita jadi seseorang yang ada di atas. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa Roma. Kalau kita mematikan ego. Ego manusia termasuk dalam jati diri manusia. Ketika dia dikubur semakin lama dia akan semakin menumpuk. Oke. Itulah kenapa ada orang ketika dia naik ke atas, disitulah dia menghancur leburkan semuanya. Oke. Berarti ego itu tidak perlu dimatikan, dihancurkan, bahkan harus justru kita pahami ya. Iya, dipahami peranannya. dulu mas. Yes. Dimundurin ke belakang. Oh, misalnya nih, kita pengen sesuatu. Ini egoku. Misalnya, bukan sesuatu deh. Kita pengen marah. Kayak di Law of Mirror. Ketika marah nih, kita punya pasangan. Pasangan kita tidak mencintai kita seperti kita pengen. Ini yang berbicara apa? Egoku. Ego, benar. Atau keinginanku. Atau memang aku butuh. Kita harus tahu dulu egonya ada di mana, di posisi pertama kah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus tahu letak ego kita. Ibarat kayak ego itu salah satu pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita harus tahu dulu. Makanya saya itu ilmunya kan lebih ke monopoli diri. Keren.